Halo guys, selamat sore guys. Terima kasih kita bisa bertemu kembali. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, saya punya resep lagi nih, bagaimana menjalankan kendaraan dengan aman, ya. Jadi tunjukkan sikap Anda pada saat itu menjalankan kendaraan sehingga nanti bisa jadi pengendara ya, atau cara mengemudi itu aman, terampil dan benar. Nah, di sini artinya aman itu yang seperti apa sih ya? Aman itu artinya dalam hal ini kalau kaitan dengan kendaraan itu atau aktivitas kita ya. Jadi aman itu aman untuk kita sendiri, aman untuk orang lain ya, artinya itu seperti itu. Nah, bagaimana untuk mewujudkan aman itu ya, bagaimana cara kita untuk berpikir. Sudah barang tentu dalam hal ini yang diperlukan adalah cara berpikir kita untuk menunjukkan bagaimana aman itu bisa terwujud. Saya kira itu seperti itu. Langkah-langkahnya adalah pertama seperti yang sudah kita singgung kemarin, seandainya kita mau beraktivitas ya, menjalankan suatu kerjaan ya, kerjaan itu bisa apa saja, aktivitas itu bisa apa saja, tentunya adanya unsur kesiapan ya. Kesiapan dalam hal ini adalah perencanaan atau program, terus mental kita persiapkan juga, tentunya juga harus sehat. Saya kira seperti itu ya. Nah, itu paham atau pengertian dari aman tersebut, sehingga nanti di dalam satu penyelesaian masalah dalam kegiatan tersebut itu akan terhindar dari segala sesuatu yang sifatnya itu kerugian ya, atau malapetaka atau kecelakaan dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk beraktivitas, apalagi yang menyangkut tentang kendaraan, artinya dalam hal ini adalah mengemudi. Itu harus diperlukan suatu keterampilan ya. Terampil di sini tidak hanya terampil di dalam mengendarai kendaraan ya, pintar liku-liku dan sebagainya, menghindar, mengarah, tidak hanya itu saja yang dipentingkan. Itu diantaranya juga termasuk. Tapi terampil yang dimaksud di sini adalah terampil membaca situasi dan kondisi pada saat ya, kita menjalankan kendaraan atau beraktivitas. Jadi menyikapi sesuatu yang ada di sekeliling kita. Nah, saya kira terampilnya itu bukan hanya terampil ya menyelesaikan sesuatu ya dan sebagainya, tidak seperti itu. Kayak jago ngebut misalkan seperti itu terampil dia, tapi bagaimana untuk membaca situasinya dan sebagainya, itu saya kira belum tentu menunjukkan suatu kondisi yang aman. Tentunya gini, banyak sekali ya orang pembalap itu kan perlu keterampilan yang sangat besar, tapi itu masih bisa kecelakaan. Nah, ya kan. Nah, kecelakaannya itu penyebabnya itu apa? Saya kira di sini adalah mungkin ya orang tersebut atau pengemudi tersebut itu kurang menyikapi atau membaca kondisi pada saat dia di lingkungan itu ya yang dia lewati, sehingga dia mengalami satu musibah atau kecelakaan dan sebagainya. Nah, terampil di sini adalah terampil menyikapi, membaca situasi dan kondisi itu, termasuk jalan, termasuk kondisi cuaca ya, mungkin di perbukitan, di hutan, di sawah, kebun dan sebagainya. Jadi seperti itu terampil, oh ini harus seperti ini. Nanti mungkin penggunaannya kecepatan apa gimana itu bisa dia mengatur. Ini keterampilan juga ya.
bukan hanya terampil wah bawa mobil, itu saya kira bukan itu. Terus mengemudi dengan benar. Nah, ini yang susah itu, bagaimana ya untuk mewujudkan mengemudi dengan benar itu ya. Dengan benar itu ya adalah satu, kesiapan dirinya, siap nggak dia untuk melakukan atau menjalankan aktivitas kaitan dengan kendaraan. Nah ini ya, karena manusia itu sakit ada, sehat sudah barang tentu, segala macam lah yang berkenaan dari manusianya sendiri. Kalau sakit ya jangan, itu artinya tidak benar ya. Sehingga nanti dalam menjalankan kendaraan itu sudah barang tentu dalam kondisi yang tidak aman ya, kayak ngantuk dan sebagainya. Itu ya nggak benar untuk menjalankan satu aktivitas yang berkenaan dengan kendaraan ya. Jadi itu baru sebagian. Dengan benar di sini juga termasuk itu juga kesiapan untuk kendaraannya. Apakah itu sudah dipastikan kendaraan itu layak jalan? Tentunya sudah barang tentu di sini adalah diadakannya suatu pengecekan dengan pasti. Jadi mengecek kendaraan itu tidak semudah apa yang kita lihat ya. Tapi benar-benar misalkan ngecek jangan hanya BBM-nya oh masih ada, oilnya masih ada, tidak seperti itu. Semua ya harus dicek, remnya, bannya ya, itu kurang angin atau gundul atau baut rodanya itu kendor, sehingga di situ mobil itu kalau dalam pengecekan dikelilingi semuanya, dibuka kapnya mesin, mungkin ada kabel yang kemungkinan mau lepas, macam-macam lah. Nah itu baru pengecekan dengan benar itu seperti itu ya. Jadi seorang pengemudi itu harus benar-benar bisa memastikan bahwasanya kendaraan itu layak untuk dijalankan, sehingga nanti di dalam perjalanannya itu sudah nggak kepikirkan wah kendaraan nanti akan begini begitu. Karena apa? Tadi sebelum berangkat sudah diadakan pengecekan. Itu aja kadang-kadang ya sudah dicek, tapi juga ya mengalami suatu kendala ya. Nah artinya kalau mengalami suatu kendala itu sudah barang tentu dalam pengecekannya ya pasti kurang, makanya harus teliti banget lah ya. Terus dokumentasi kendaraan itu jangan sampai ketinggalan ya, surat-surat dan sebagainya ya, itu jangan sampai ketinggalan. Jadi kebutuhan apa yang nanti di dalam perjalanan ini semuanya itu tersedia. Kenapa harus seperti itu? Nah pertanyaannya seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Iya ya. Apalagi kalau dokumen ketinggalan satu aja, apalagi nanti di perjalanan itu kita tahu, waduh suratnya mobil atau surat kendaraan ketinggalan ya, lupa dan itu sudah kacau itu di jalan ya. Pikirannya sudah tidak tertuju kepada bagaimana di jalan itu berkendara dengan benar, itu sudah kacau ya di sini, karena pikirannya isinya wah jangan sampai ada petugas, ketemu petugas. Nah, ini pikirannya akan berbalik ke sana, jadi seperti itu. Ini yang kurang tepat itu seperti itu. Makanya perencanaan persiapan itu yang perlu diutamakan di dalam segala aktivitas yang berkenaan dengan kendaraan itu seperti itu. Yang benar itu seperti itu ya, dari pengecekan dokumen. Terus nanti kita di jalan ya menjalankan kendaraan juga akan mengalami hal-hal suatu yang sifatnya itu wujud kemacetan ya, macet, mungkin banjir ya, mungkin ada huru-hara dan sebagainya. Nah dalam hal ini bisa di istilahnya persiapan ya, perencanaan. Wah di sana nanti
tempatnya banjir, sehingga bisa dihindari sebelum kita melewati itu sudah menghindari dulu. Nah, sana banjir, terus yang lewat jalan sana itu sering macet. Nah, itu bisa dihindari, jadi terencana. Sehingga dalam hal ini mengemudi dengan benar itu semua berencana ya, terprogram dan sebagainya. Segala sesuatu sudah dipersiapkan, sehingga dalam hal ini nanti saat melaksanakan atau melakukan kendaraan, menjalankan, itu sudah benar-benar nggak mikir hal-hal yang nantinya akan mengganggu dalam konsentrasi atau fokus di dalam menjalankan kendaraan tersebut. Jadi seperti itu. Ini jarang lakukan oleh orang ya. Ya bahkan semua menjalankan, mungkin ya ada sesuatu yang ada ketinggalan dalam pemikiran dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Ini wajar, manusiawi lah, lupa itu manusiawi. Jadi ini jangan sampai terjadi seperti itu, sehingga tidak terpengaruh nanti ya di dalam melakukan atau menjalankan kendaraan tersebut ya. Terus yang perlu lagi adalah saat ya menjalankan kendaraan ini semua sudah terpenuhi ya, sudah paham mengenai aman, terampil dan benar, itu sudah tahu semuanya. Nah, terus bagaimana nanti saatnya menjalankan kendaraannya itu seperti apa? Tadi sudah dibilang dengan benar itu seperti itu. Mestinya dalam hal ini adalah yang dilakukan itu bukan hanya cek dan sebagainya, bukan hanya fisiknya kesiapan dan sebagainya, bukan hanya itu saja, tapi tentunya ada unsur hal-hal lain adalah menyangkut tentang mental dari si atau yang akan menjalankan kendaraan. Kalau mentalnya nggak siap dan sebagainya, nah sudah, jangan menjalankan. Karena gini deh, mental itu menyangkut tentang di dalamnya itu karena tidak tahu sehingga mentalnya menjadi berkurang dan sebagainya. Jadi ada unsur pemaksaan dan sebagainya. Nah ini yang mengkhawatirkan ya dan membahayakan untuk dirinya. Nah, ini pun juga perlu kita ketahui ya. Kalau semuanya sudah tahu tadi, kita berpikir kenapa sih, kan gitu kan. Kenapanya ini mikirnya begini, kecelakaan itu kok bisa terjadi, masih bisa terjadi, itu bagaimana sih? Iya, tadi sudah kita singgung, karena kurangnya persiapan akhirnya kecelakaan pun bisa terjadi ya. Mental ya kurang siap dan sebagainya, kecelakaan pun bisa jadi ya. Terus tergesa-gesa tanpa terpikir, terprogram, itu kecelakaan pun bisa terjadi. Isinya tuh banyak sekali kalau kita uraikan di situ ya. Jadi adanya unsur emosi ya, dan banyaklah, saya kira seperti itu. Anda akan tahu sendirilah kenapa itu kecelakaan bisa terjadi kan gitu. Mungkin kecelakaan itu bukan dari kita penyebab, orang lain pun menjadi penyebab juga, itu bisa. Kita sudah hati-hati, udah semuanya terpenuhi kesiapan, tapi ternyata masih mengalami satu kecelakaan karena faktor penyebabnya adalah orang lain kan gitu. Nah ini pun bisa terjadi dan bisa dihindari sebetulnya. Jadi seperti itu ya, kita nggak bisa dihindari. Karena gini, mengemudi itu ada istilah mengenai pandangan aman ya, pandangan aman dan sebagainya, sejauh mata memandang dan sebagainya. Pembantu pemandangan aman itu ada unsur spion ya,
terus unsur menoleh kanan dan kiri. Nah, ini mungkin kalau kita itu sudah hati-hati, sudah ada unsur kesiapan dan sebagainya, tapi faktor orang lain pun bisa masih nembur, bisa nyenggol dan sebagainya. Kalau enggak nyenggol dari samping, juga nyenggol dari depan. Ini jangan menyalahkan yang nyenggol dan sebagainya, tapi coba kembali ke diri kita sendiri. Saya itu kurang apa sih kesiapan saya? Ini yang susah untuk diakuin oleh seorang pengendara atau pengemudi, ya. Saya kira seperti itu. Bahkan nggak jarang sih, ya, saat kami tahu di jalan ada kecelakaan setelah meliput dan sebagainya, saya sudah hati-hati, posisinya sudah benar sebetulnya, tapi masih disenggol, ya, masih ditumbur. Nah, setelah kami pelajari dan sebagainya, ternyata di situ masih ada yang kurang, ya. Sebetulnya sudah benar tapi masih ada yang kurang. Kurangnya di mana? Ya itu tadi, menyikapi tentang situasi dan kondisi, ya, dengan menggunakan pandangan aman, sisi aman dan sebagainya. Ini yang kurang. Kalau sekarang kalau kita lihat itu kan cuman melihat depan aja kan gitu, sama spion cuman gitu. Tapi kapan kita melihat spion, kapan kita memperhatikan depan, ini kan gitu. Artinya pandangan aman sejauh mata memandang. Seandainya terjadi sesuatu di depan, adanya suatu objek yang membahayakan, kita itu sudah ada unsur kesiapan. Jadi masih ada waktu. Waduh, itu ada orang mau nyebrang, contohnya seperti itu. Kita sejauh mata memandang kemungkinan masih ada jarak 100 meter, tapi orang tersebut kelihatan itu mau nyebrang. Artinya dalam hal ini kita ada unsur siap. Nah, itu orang mau nyebrang nih. Nah, ini contohnya tuh seperti itu. Tapi umumnya enggak seperti itu. Mobil sekarang ada orang nyebrang malah justru enggak dikasih kesempatan buat nyebrang. Nah, ini makanya timbulnya kecelakaan itu semakin tinggi di Indonesia, ya, boleh dibilang seperti itu. Kurang berpikirnya atau enggak ada pemikiran bagaimana yang aman itu bisa terwujud. Jadi macam-macam lah mengenai pandangan aman dan penglihatan. Bantuan pandangan aman adalah spion dan noleh dan sebagainya. Nanti di session berikutnya akan saya berikan, ya. Tapi ini bagaimana mengendara aman, terampil dan benar dulu. Saya kira seperti itu. Terus sebetulnya ini pun bisa dihindari untuk hal akan terjadinya suatu kecelakaan seandainya kalau kita itu benar-benar mewaspadai, ya. Mewaspadai itu artinya ya tadi, orang menyeberang, ada perempatan, ada traffic light-nya, lampu merah itu, ya kan. Nah, terus ada pertigaan dan sebagainya. Ada orang yang mau nyalip kalau kita mau lihat spion. Nah, ini kurang diperhatikan sehingga ya mungkin bisa kesenggol, bisa nabrak, bisa ketabrak. Nah, ini memang kehidupan di jalan itu seperti itu, ya. Jadi dalam hal ini harus benar-benar kita pahami lah. Jadi bagaimana cara mengemudi, ya, yang baik, aman, benar dan terampil itu seperti itu. Saya kira bisa kita pahami, ya, dalam hal ini, ya. Mungkin ini juga menyikapi hal-hal yang situasi yang ada di sekeliling kita pada saat kita itu di jalan raya. Ada dalam hal ini bagaimana mewujudkan berkendara dengan aman itu adanya suatu lingkaran aman. Nah, lingkaran aman itu tadi sudah kita singgung, bagaimana pandangan aman, gitu. Terus pandangan bantu spion dengan aman, kanan kiri, kapan kita melihat spion, ya.
kalau melihat spion minimal ya, minimal itu setiap 5 detik kita itu melihat spion kanan dan kiri, tapi sejenak aja. Ini hanya menyikapi adakah objek yang di belakang saya, adakah objek yang di samping saya. Habis itu kembali lagi ke depan. Nah, ya, jadi seperti itu. Kan kadang-kadang begini, nggak sedikit sih kejadian itu. Pas berbarengan begini, kita pindah jalur, nggak tahu, ya. Nah, tadinya kita juga melihat spion, belum ada objek yang di samping kita. Setelah kita mau pindah jalur, justru yang sini nih nggak siap nih, nyenggol. Nah, ini yang sering terjadi juga, ya. Jadi seperti itu. Terus bahkan kalau kita melihat, wah ini mau menyalip, kasih aja, orang mau nyalip mungkin ada keperluan yang lebih penting dan sebagainya. Yang penting kita tuh aman gitu aja. Tapi malah justru kalau mau disalip nggak mau, wah ini nanti terus jadi apa ya istilahnya, clash jalan ini nanti. Jadi berantem dan sebagainya. Terus ada istilah menghalangi kayak apa dan sebagainya. Kasih aja. Nah, jadi seperti itu, ya. Terus lingkaran imajinasi, lingkaran aman, lingkaran imajinasi itu lebih dibutuhkan lagi dan lebih penting. Imajinasi itu tidak ada kaitannya dengan insting, ya. Insting itu begini. Saya kalau mau nyalip menurut insting ini sudah benar nih. Bukan begitu, ya. Tapi kalau namanya lingkaran imajinasi itu adalah pemahaman, ya, secara terkontrol dengan benar. Jadi seperti itu. Kalau mau nyalip, ya, dengan jarak berapa saya baru bisa nyalip. Nah ini, misalkan ini kita mau nyalip misalkan begini, dengan jarak berapa, kecepatan berapa, saya baru akan mengadakan satu nyalip, katakan seperti ini. Ini secara imajinasi itu seperti itu. Jadi kita lihat spion kanan kiri aman enggak, kan gitu. Ini secara apa ya, otomatis lah. Jadi bukan insting, bukan insting. Jadi secara otomatis kita kosong, oke, pandangan bisa depan, ya, kosong dan sebagainya, baru kita nyalip. Kalau ada objek, karena objek itu semua kan kemarin saya sesi yang kemarin itu kan saya sudah memberikan bahwa semua objek itu adalah bisa merugikan, bisa menguntungkan. Nah ini objek ini kalau macam gitu kita paksakan berarti objek itu bisa merugikan, ya. Saya kira seperti itu. Terus atur mengenai jarak aman, ya. Itu imajinasi. Atur jarak aman berapa sih, kecepatan berapa, kan seperti itu. Nah ini nanti akan saya kasih di sesi-sesi berikutnya mengenai menentukan, mengatur jarak, menghitung jarak aman itu seperti apa dalam kecepatan berapa, detail kayak jalur biasa, ya. Itu besok, ya, akan saya sampaikan mengenai penghitungan jarak dan sebagainya, ya. Kalau terlalu banyak nanti tambah pusing. Saya kira saya akhiri sekian dulu, ya, untuk pertemuan bagaimana mengemudi aman di jalan raya. Saya kira itu dulu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.